ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga termasuk saudara-saudaraku yang barangkali dulu dilahirkan di Indonesia dan sekarang menjadi warga negara lain. Bagaimanapun juga orang Indonesia pasti cinta Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebentar nanti saya akan capture video omongan Rommel Abbas, pembela nasab Alawi, yang mungkin sudah kehabisan sumber, sudah kehabisan kata-kata, dia ngelantur sampai membuat pernyataan di mana seluruh bangsa Indonesia yang cinta Indonesia mestinya marah. Kalau saudara tidak marah, maka saudara dipertanyakan, adakah di dadamu merah putih? Kalau saudara tidak ngamuk terhadap Rommel, maka saudara dipertanyakan di mana nasionalisme saudara. Kalau saudara diam-diam saja, tidak melawan, tidak mengingatkan si Rommel Abbas ini, maka saudara berarti sudah menjadi pengkhianat bangsa. Rommel, saudara-saudara, itu mungkin kalau dari bahasa, nama itu adalah dari kata romal. Romal itu artinya pasir hitam. Kemudian ditasghirkan menjadi Rommel, yang berarti pasir hitam yang kecil. Nah, mungkin karena tengilnya itulah, maka dinamakan Rommel. Dan kita tahu, sudah jelas kalau Rommel Abbas ini adalah klan Yaman, keturunan Yaman, imigran Yaman yang hidup di Indonesia dan tetap membela penjajah, membela kakek neneknya yang didatangkan Belanda ke Indonesia. Untuk apa? Untuk membantu pemerintahan sebagai penjajah. Penjajah itu apa? Ya menjajah Indonesia, menguras kekayaan Indonesia, mengambil rempah-rempah Indonesia, mengambil hasil bumi Indonesia, lalu dibawa ke negaranya. Untuk apa? Untuk kemakmuran negaranya. Nah, orang-orang Belanda ini mendatangkan imigran, para hatib ke Indonesia untuk membantu mereka ngerampok Indonesia. Mari saudara, kita lihat bagaimana bacotan Rommel. Kalau saudara-saudara diam, maka saya pertanyakan nasionalisme Anda. Yang antum pengen bicarakan adalah Utsman bin Yahya ya, Mufti Batavia. Oke, saya jelaskan satu hal perkara menarik. Kita itu bisa bicara tentang kemerdekaan itu mulai kapan? Isu-isu tentang kemerdekaan, pembebasan itu kira-kira matang itu di hari apa atau di tahun apa? Siapa yang merumuskannya? Betapa kagetnya jenengan semua ketika Sumpah Pemuda kita berbahasa satu. Hitung aja siapa yang bisa berbahasa Indonesia di majelis itu. Gak ada satupun yang bisa berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 1928. Ketika kita bersepakat berbahasa satu. Orangnya ada berapa? Ada sekitar 150-an. Siapa yang bisa yang bisa ngomong bahasa Belanda? Gak ada satupun. Mereka fasih berbahasa Belanda daripada Indonesia, bahasa Melayu. Maksud saya, ketika jenengan memakai kacamata kemerdekaan dan nasionalisme dalam sudut pandang di zaman sekarang yang sangat matang, akan menzalimi orang-orang di masa lalu. Sampai sekarang itu saya masih meyakini Kenil ya, yang dianggap oleh orang-orang kita sebagai pengkhianat itu bukan 100% pengkhianat. Kalau boleh jujur ya, seharusnya Papua itu tidak boleh kita miliki.
karena yang berhak kita miliki adalah jajahan dari Belanda dan sekutu. Papua yang jajah siapa? Kalau boleh jujur juga, 1945 ketika kita memerdekakan diri dari peristiwa Rengas Dengklok yang agak konyol itu, kita sah sebagai negara yang merdeka enggak? Belanda kan mengakui baru-baru aja. Hukum yang kita pakai apa? Hukum internasional, siapa yang kalah berarti tempat itu menjadi secara administratif menjadi miliknya sekutu kan. Kita kan seharusnya masih menjadi jajahan sekutu waktu itu. Terus kita mendeklarasikan diri. Dari kacamata fikih aja, ada pemerintahan yang sah. Sah dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang hukum internasional. Siapa negara yang sah? Otoritas di masa lalu di Nusantara, Hindia Belanda yang sah. Kira-kira siapa? Tadi masih yang nanya mana? Oke. Belanda atau Indonesia pemerintahan yang sah di masa lalu? Yang sah, pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau lain? Belanda, oke, sah ya. Ketika orang bekerja pada pemerintahan yang sah, itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandang Anda melihatnya itu. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Usman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya. Tapi kan itu bisa dibuktikan. Berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Anda bisa bicara dengan fasih di depan orang-orang yang nggak bisa baca itu jadi dewa itu. Nah, intinya ketika Anda berusaha untuk mencari cara bahwa ada pengkhianatan, jangan pakai perspektif zaman sekarang. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Otoritas yang sah waktu itu seperti apa? Ya sangat abu-abu. Pemberontakan, mungkin kita bisa melihat yang melawan VOC itu sebagai pahlawan ya, tapi bagi orang di masa lalu mungkin berbeda. Anda bisa ngevonis itu karena tidak hidup di zaman yang seperti itu. Nggak ada medsos, yang sah itu Belanda, tidak ada klarifikasi, banyak orang bodoh di sana, tidak ada yang bisa baca, tahu-tahu diakali untuk berperang satu sama lain, tahu-tahu terus ada orang berupaya untuk, udah kita bakar aja pendopo yang milikin Belanda. Itu kira-kira masuk akal ya? Bayangkan Anda hidup di zaman itu. Kira-kira masuk akal nggak kalau kita memvonis dengan sudut pandang atau kacamata zaman sekarang? Jadi memang melihat sejarah itu tergantung perspektif ya. Bahkan saya dengar itu yang antum pengen bicarakan adalah Usman. Saudara-saudara sekalian, jelas ini adalah imigran Yaman, keturunan Yaman, yang didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Belanda, maka dia melihat sejarah Indonesia dari kacamata Belanda. Dia melihat sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dilihat dari kacamatanya orang Yaman, dari kacamatanya imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda datang ke Indonesia untuk menjadi pegawai negerinya Belanda. Maka bagaimanapun juga Rommel Abbas ini akan tetap membela kakeknya Habib Usman bin Yahya yang menjadi pegawai negerinya Belanda untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari bangsa Indonesia. Mereka bekerja untuk imigran itu, untuk Belanda merampok kekayaan Indonesia. Mereka bekerja untuk Belanda untuk menjarah hasil bumi Indonesia lalu dibawa ke negaranya sana. Jadi menurut kacamata Habib Rommel Abbas ini adalah kacamata sejarah imigran, di mana imigran itu memang secara legal didatangkan oleh Belanda untuk menjadi pegawai negeri Belanda. Maka dia sanjung-sanjung Habib Usman bin Yahya ini sebagai tokoh yang hebat, yang luar biasa. Padahal saudara-saudara sekalian, Belanda di Indonesia ini dilawan
oleh perjuangan rakyat, oleh para tokoh-tokoh, oleh para kiai, oleh para santri. Nah, orang-orang yang melawan Belanda ini, kalau menurut Habib Rumel, dianggap sebagai bugot, sebagai pengkhianat, sebagai pemberontak pemerintahan yang sah. Dia mengakui Belanda sebagai pemerintahan yang sah karena memang Habib Osman bin Yahya dari imigran yang menjadi pegawainya Belanda, maka dia bela Belanda mati-matian. Saudara-saudara sekalian, ini kalau memang benar dia melihat kemerdekaan Indonesia, dilihat dari kacamata internasional, mestinya para imigran Yaman, mestinya Rumel dan kakek bapak buyungnya minggat bersama Belanda, tidak lagi tinggal di Indonesia. Karena dia menganggap sebagai Belanda sebagai pemerintahan yang sah, maka ketika Belanda minggat, mestinya Habib-Habib imigran Yaman itu minggat juga bersama Belanda. Kalau nggak mau ikut ke Belanda, pulang ke negara Yamannya. Jadi saudara sekalian, ini membuat kita marah. Saya tidak habis pikir, ini orang tengil banget. Membela Ba'alawi sampai kehabisan kata-kata, lalu menjungkir balikkan sejarah perjuangan rakyat Indonesia sebagai pengkhianat, pemberontak kepada Belanda. Saudara-saudara sekalian, kata dia, orang-orang yang melihat sejarah dari kacamata sekarang ini, ketika menganggap Belanda dan andai-andainya memerintah Indonesia lalu dilawan, maka kita yang memahami kalau pahlawan-pahlawan kita yang gugur demi mengusir Belanda itu dianggap sebagai pemberontak, dianggap sebagai orang yang berkhianat kepada pemerintahan. Padahal pemerintahan itu adalah pemerintahan, boleh memang menurut kacamata internasional, tapi mestinya begitu Belanda minggat dari Indonesia, Habib Rumel dan kakek-kakeknya juga ikut minggat ke Belanda sana. Kita dianggap menzalimi orang-orang dulu yang kerja bersama Belanda. Betul, memang waktu itu orang-orang yang bekerja dengan Belanda, termasuk kakeknya dia, si Osman bin Yahya itu adalah orang-orang pengkhianat. Karena dia hidup di Indonesia, bukan membela Indonesia, tapi membela Belanda. Itulah yang pengkhianat. Jadi kita melihatnya, orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda, siapapun orangnya, maupun orang Indonesia, orang siapapun, termasuk kakeknya dia, dari Yaman itu, adalah pengkhianat negara Republik Indonesia. Saudara sekalian, ngaco ngomongnya. Katanya, orang-orang Indonesia, generasi muda, yang mengadakan pertemuan dengan hasil satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu sebagai orang-orang bodoh, kata dia. Orang-orang yang gak ngerti bahasa, katanya. Ini kan kurang ajar. Soekarno, Bung Karno, dikatakan oleh dia, dikelilingi orang-orang bodoh. Soekarno itu orang biasa-biasa saja, sama seperti kita, katanya. Otaknya di mana itu Rumel? Bung Karno dikatakan dikelilingi oleh orang-orang Belanda. Orang-orang bodoh semuanya yang bersama Bung Karno. Mereka itu adalah pahlawan perjuangan. Kalau sampean masih terima apa kata si Rumel apa sebenarnya, maka sampean saudara-saudara, di mana kebanggaan saudara? Di mana kebanggaan kita terhadap para pahlawan pejuang kita kemerdekaan Indonesia? Kurang ajar nih si Rumel. Kemudian, saudara sekalian, kata si Rumel, para kiai, para ulama,
termasuk Pangeran Diponegoro, yang mengajak rakyat untuk memberontak pemerintah, itu katanya diakal-akali, dibohongi, diakal-akali supaya mau memberontak kepada pemerintah Belanda, penjajah. Ini kan sudah kurang ajar. Kiai-kiai, mursyid-mursyid para thariqah, ulama-ulama besar, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, kok dikatakan ngakali masyarakat, ngakali rakyat untuk melawan Belanda, untuk melawan penjajah. Maka saudara-saudara sekalian, sudah sangat kebangetan ini si Rommel Abbas ini. Mari kita lawan. Biarkan mereka membela Ba'alawi, tapi kalau sudah menyangkut harga diri negara Republik Indonesia dan merendahkan martabat para pahlawan dan pejuang kita, Presiden pertama RI, maka ini orang mestinya jangan tinggal di Indonesia, kembali ke Yaman. Gak punya ongkos, saya ongkosi. Silahkan pulang. Jangan karena merasa ahli literasi. Ahli terasi kali. Ahli sejarah. Sejarah yang saudara jungkir balikkan karena saudara melihat kacamata kemerdekaan Indonesia ini, saudara lihat dari kacamata penjajah. Mestinya setelah penjajahan itu minggat, Jepang maupun Belanda, para habib yang bekerja sama dengan mereka minggat, jangan di Indonesia. Saudara sekalian, inilah yang perlu kita sadarkan kepada saudara-saudara kita, kepada pahlawan-pahlawan kita. Ternyata satu orang Rommel Abbas, satu-satunya orang yang sekarang masih ngomong membela nasab Ba'alawi yang rungkat itu, ini mesti orang dikasih pelajaran. Semoga ini memberikan semangat kepada kita, tidak luntur nasionalisme kita, tidak gugur kecintaan kita kepada leluhur kita, tidak hilang semangat pejuang yang diwariskan kepada kita. Sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Itu imigran Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.